Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Sahrul Tama, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Eh, Hari ini saya akan melakukan pra-observasi super coaching untuk supervisi akademik bersama saya nanti guru matematika senior saya di sekolah SMK Onar Jaya. Mungkin itu saja. Kita akan langsung mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kabarnya kan hari ini Bapak mau melakukan pembelajaran ya. Ya, Nah, di sini saya sebagai supervisi Bapak ingin melakukan observasi pembelajaran di kelas. Ya, sebagai sharing ya, sebagai sharing untuk melakukan mutu pendidikan kita di sekolah kita, Bapak. Nah, dalam supervisi ini ada 3 tahapan, Pak. Ada pra-observasi yang dilakukan oleh supervisi, Bapak sebagai observasi ya, sebagai coach bisa atau coaching. Terus observasi Bapak melakukan pembelajaran di kelas sambil diobservasi oleh supervisi. Dan nanti terakhir ada pasca observasi. Nah, masukan apa yang Bapak rasakan itu nanti Bapak berbagi. Di sini tidak ada antara atasan dan bawahan atau orang yang pandai dan tidak pandai. Cuma di sini sebagai rekan. ya, rekan sejawat untuk saling berbagi. Ya, gitu. Mungkin kita langsung aja mulai, Bapak ya. Ya, Hari ini Bapak akan pembelajaran matematika ya, Bapak. Ya. Mungkin pertanyaan pertama yang saya tanyakan, bagaimana sih Bapak tahu bahwa Anda telah mencapai tujuan pembelajaran di pembelajaran kelas Bapak? Mungkin tujuan pedagogik, tujuan kompetensi anak-anak atau apa itu, Bapak. Mungkin gimana tujuan pembelajaran pada akhir pembelajarannya? Seperti apa sih tujuan pada akhir pembelajarannya? Seperti apa yang terlihat gitu? oke. Jadi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan permakluman dulu kepada siswa terkait dengan tujuan akhir dari kegiatan kita di hari itu. Pada kesempatan tadi, kegiatan pembelajarannya itu terkait dengan materi bilangan bulat. Ya, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa itu bisa memahami bentuk bilangan pangkat tersebut. Kemudian selanjutnya siswa juga bisa menggunakan sifat-sifat bilangan bentuk pangkat itu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, selain itu tujuan yang penting dari hanya sekedar memahami materi adalah bagaimana siswa itu bisa memaksimalkan waktu yang ada. Artinya siswa memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh guru. Contohnya adalah mencatat materi, kemudian menyelesaikan beberapa soal. Itu yang menjadi titik berat dalam kegiatan pembelajaran, karena biasanya dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi kendala adalah ada beberapa siswa yang lalai dalam mengerjakan tugas, mencatat soal, menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Tapi ketika kita sebagai guru bisa mengajak siswa ini untuk melaksanakan runtutan kegiatan pembelajaran dengan tertib seperti itu, maka tujuan pembelajaran tersebut akan mudah untuk dicapai. Seperti itu dia. Saya bagus sekali, Pak. Sebenarnya apalagi di kurikulum merdeka, Pak ya. Ya. Di kurikulum merdeka itu menekankan esensial tujuan itu yang pertama. Anak yang mungkin EQ atau SQ-nya rendah atau minat belajarnya. Nah, bagaimana sih anak yang rendah itu bisa tercapai?
Nah itu sih makanya masuk dalam di kurikulum BK itu ada 3 tahapan apa ada paradigma baru yaitu diferensiasi, penting sekali itu. Apalagi kita di sekolah yang eh, dinamikanya tinggi ya, harus ada pelajaran yang tujuan akhir yang jelas itu. Bagus sekali sih Pak ya, saya bisa belajar juga. Mungkin sedikit pertanyaannya juga, apa yang ini Bapak capai pada saat ini sih, mungkin di pelajaran ini, Untuk pelajaran ini, apa yang ingin dicapai saat ini? yang ingin dicapai pada pertemuan tadi itu adalah yang pertama, siswa memahami bentuk bilangan pangkat. Kemudian selanjutnya siswa bisa menyelesaikan masalah terkait dengan bilangan pangkat menggunakan beberapa sifat bilangan pangkat. Itu terkait dengan materi. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah bagaimana siswa itu bisa bekerja sama dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Itu tujuannya. Baik, cukup jelas ya. Secara pedagogik ada Pak ya, secara pedagogik capai ya Pak yang tadi itu ya, yang ingin Bapak capai. Mungkin apa yang menjadi patokan bahwa tujuan Bapak itu sudah berhasil dicapai? Mungkin yang agak bagaimana sih menurut Bapak yang ada patokan apa sih? Ya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu, yang pertama ya dengan cara memberikan beberapa soal kepada siswa. Ternyata setelah saya memberikan soal kepada siswa tersebut, mayoritas dari siswa tersebut ya betul semua. Ya, itu artinya bahwa tujuan pembelajaran terkait dengan pemahaman konsep itu sudah tercapai. Kemudian selanjutnya ya cara mengukurnya dengan observasi, melihat sejauh mana antusias siswa tersebut dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ternyata dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan tadi itu alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana. Tidak ada siswa yang membuat ulah, tidak ada siswa yang membuat gaduhan di kelas. Alhamdulillah berjalan dengan tertib. Bagus Pak. Apalagi di SMK ya Bapak, saya sedikit menyinggung ya, patokan kita kan di apa ya, pengetahuan pedagogik kognitinya lebih tercapai tuh Pak ya. Apalagi di teknik mesin ya, jurusan kita dasarnya tuh matematika, fisika ya, perhitungan ya, sangat membantu sekali. Mungkin ada lanjutan pertanyaannya Bapak, apa yang membuat Bapak menginginkan hal tersebut tadi, pembelajaran Bapak yang Bapak jalankan tadi, apa yang membuat Bapak menginginkan hal tersebut? Jadi begini, apapun jurusannya ya terkait dengan bilangan berpangkat ini memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih jurusan teknik mesin. Jadi bukan hanya bagaimana cara menghitung angka-angka tersebut, tapi lebih kepada bagaimana ya siswa itu dilatih untuk bisa kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehariannya. Jadi matematika itu bukan hanya mengajarkan bagaimana cara berhitung, tapi bagaimana cara mengolah otak supaya bisa berpikir logis kan, kreatif. Dengan modal seperti itu, anak-anak teknik mesin nantinya diharapkan menjadi teknisi-teknisi yang handal, ya, dengan kebiasaan berpikir kritis, kemudian logis seperti itu. Siswa nanti akan mudah ya untuk membuat suatu produk yang lebih efisien tentunya, yang hasilnya bagus. Baik, bagus sekali Bapak tentang penjabaran Bapak. Mungkin sedikit aja pertanyaan selanjutnya mengenai
itu sih sedikit apa sudah jawaban dari Bapak sudah terlihat semua jelas. Ya mungkin pertanyaan ini aja sih, apa yang Bapak harapkan dalam sesi pertemuan kita hari ini Pak? Apa yang Bapak harapkan dari sesi ini mungkin? Harapannya kepada program guru penggerak ya. Ya. Jadi program ini memang bagus sekali ya. Ini sangat membantu ya para guru, para siswa ya ataupun sekolah dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Memang kita membutuhkan guru-guru yang punya motivasi untuk menggerakkan ya, bukan hanya siswa tapi guru-guru juga perlu untuk digerakkan supaya kita bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan konsep seperti itu ya, insya Allah tujuan dari pendidikan nasional itu akan lebih mudah dicapai. Ya benar sih Bapak ya, sudah mencakup ya lingkungan sekolah juga pembelajaran Bapak ya. Mungkin tinggal terakhir Bapak, apa yang terpenting sih dalam sisi operasi ini? Mungkin apa yang Bapak rasakan atau apa? Yang paling penting itu adalah berbagi Ya. bagaimana cara kita membagi ilmu kita, pengetahuan kita, pengalaman kita untuk kemajuan bersama ya, untuk kemajuan bersama itu saja. Ya. Baik ya Bapak, terima kasih, cukup jelas tujuan Bapak, prosesnya seperti apa. Nah nanti tahap selanjutnya mungkin Bapak diobservasi ya, kita bisa berbagi di sana seperti apa tujuan, proses, nah nanti terakhir juga pasca observasi Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sukses, berjalan lancar, apa yang dicita-citakan, apa yang tujuan Bapak bisa tercapai. Akhir kalam ya, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.